Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada musim semi tahun 2005, di sebuah pusat barang hilang di salah satu jalan tol di Jawa Barat, di sudut gudang yang penuh dengan rak-rak berisi barang bawaan tanpa nama, sebuah tas usang, berwarna krem tergeletak tertutup debu, selama hampir 8 tahun, tak ada yang pernah datang mencarinya. Seorang petugas, sebut saja Pak Budi, saat sedang merapikan barang-barang, mengambil tas itu. Ketika resleting yang kaku akhirnya terbuka, tangannya berhenti. Di dalamnya, ada sebuah dompet merah muda, sebuah kartu tanda penduduk, KTP, selembar foto keluarga yang sudah usang, dan sebuah amplop putih yang terlipat rapi. Di bagian luar amplop itu, tertulis dengan tulisan pulpen yang samar. Kepada siapapun yang menemukan tas ini, di dalam amplop ada 3 lembar surat. Baris terakhir surat itu berbunyi, "Saat ini, saya tidak bisa pulang ke rumah sendirian. Saya mohon bantuan Anda." Pemilik tas ini adalah Dewi Lestari, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang pada hari terakhir libur Lebaran tahun 1997, singgah bersama suaminya di sebuah rest area di Jalan Tol Cipali dan tidak pernah kembali. Suaminya mengendarai mobil sendirian saat Dewi pergi ke toilet, dan laporan orang hilang baru dibuat 3 hari kemudian. 8 tahun telah berlalu soyong saat itu, tetapi tidak ada satupun yang terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Hari ini, saya akan menceritakan kisah misteri hilangnya Dewi Lestari di rest area Cipali pada tahun 1997. Kisah ini dimulai pada bulan September 1997, Indonesia secara diam-diam sedang runtuh. Meskipun krisis moneter belum secara resmi melanda sepenuhnya, di jalan-jalan sudah mulai terlihat toko-toko yang tutup, dan berita tentang kebangkrutan perusahaan-perusahaan kecil setiap hari muncul di berita. Namun, Lebaran tetaplah Lebaran. Pada masa itu, berkumpul bersama keluarga saat hari raya adalah sebuah keharusan, dan jalan tol Trans Jawa selama berhari-hari dipadati oleh kendaraan arus mudik dan arus balik. Dewi Lestari saat itu berusia 28 tahun. Ini adalah tahun ketiga pernikahannya. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur Lebaran di rumah mertuanya di Jawa Tengah. Suaminya, Bagus Santoso, berusia 32 tahun, dan bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan dagang kecil. Mereka memiliki seorang putra berusia 2 tahun bernama Bima. Hari itu, Bima ditinggal di rumah mertuanya. Neneknya ingin merawatnya beberapa hari lagi, jadi hanya pasangan suami istri itu yang kembali ke Jakarta dengan mobil. Suasana di dalam mobil sejak awal sudah tidak menyenangkan. Entah apa yang terjadi di rumah mertuanya. Begitu masuk mobil, Dewi langsung memalingkan wajah ke arah jendela dan hampir tidak berbicara. Bagus Santoso pun sama. Dari radio terdengar lagu-lagu spesial Lebaran. Tetapi udara di dalam mobil terasa lebih berat dari biasanya. Ketika melewati Cirebon dan mendekati arah Jakarta, Bagus Santoso yang pertama kali angkat bicara, "Mampir ke rest area Cipali dulu." Dewi Lestari hanya mengangguk singkat, dan mobil perlahan masuk ke jalur rest area. Saat itu sekitar jam 8 malam. Karena hari terakhir liburan, rest area sangat ramai oleh kendaraan yang kembali ke kota. Aroma sate yang khas tercium kuat di depan warung-warung makan yang antriannya panjang. Dan di depan toko oleh-oleh, anak-anak berkerumun. Setelah memarkir mobil, Bagus Santoso berkata, akan merokok sebatang. Sementara Dewi Lestari turun lebih dulu untuk pergi ke toilet. Dan itulah saat terakhirnya. Menurut kesaksian Bagus Santoso, setelah selesai merokok, ia menunggu di dalam mobil sekitar 10 menit, tetapi Dewi Lestari tidak kembali. Ia sudah berkeliling 2 kali di sekitar area itu tetapi tidak menemukannya, jadi ia memutuskan untuk pergi sendirian. Alasannya, ada urusan mendesak di Jakarta, dan ia berpikir, Dewi nanti akan menyusul naik bus atau taksi. Namun, Dewi Lestari tidak pernah muncul lagi sejak hari itu. Yang lebih aneh adalah hal lain. Laporan orang hilang baru dibuat 3 hari setelah Dewi Lestari menghilang. Dan bukan Bagus Santoso yang melapor. Ibu kandung Dewi, Ibu Hartati, yang datang sendiri ke kantor polisi karena tidak bisa menghubungi putrinya. Selama 3 hari itu, suaminya tidak melapor, tidak mencari, dan tidak memberitahu keluarga.
Apa yang sebenarnya dilakukan Bagus Santoso selama 3 hari itu? Ketika polisi pertama kali menerima kasus ini, mereka menganggapnya sebagai kasus kabur dari rumah biasa. Pada tahun 1997, tidak jarang seorang istri pergi setelah bertengkar dengan suaminya, dan kembali beberapa hari kemudian. Polisi pun awalnya berpikiran begitu, tetapi Ibu Dewi Lestari, Ibu Hartati, berbeda. Dengan berlinang air mata, ia bersikeras, anak ini tidak mungkin memutus kontak begitu saja. Pasti telah terjadi sesuatu padanya. Kata-kata itu nantinya menjadi petunjuk yang sangat penting. Polisi dari wilayah Jawa Barat segera melakukan pencarian di sekitar rest area Cipali. Namun, hasilnya nihil. Pada tahun 1997, hampir tidak ada CCTV di rest area jalan tol. Memang ada satu kamera model lama di dalam sebuah minimarket, tetapi rekamannya ditimpa setiap 3 hari sekali, jadi saat penyidik tiba, rekaman pada hari kejadian sudah terhapus. Mencari saksi mata juga tidak mudah. Orang-orang yang meramaikan rest area pada malam terakhir liburan itu sudah kembali ke rumah masing-masing, tanpa meninggalkan nama atau kontak. Fokus pertama polisi tentu saja adalah suaminya, Bagus Santoso. Ketika Inspektur Budiarto pertama kali menemuinya, Bagus Santoso terlihat sangat tenang. Wajahnya lebih menunjukkan kelelahan daripada kesedihan, dan ia menjawab pertanyaan dengan singkat dan tegas. Dia bilang mau ke toilet, saya tunggu tapi tidak kembali. Saya sudah cari tapi tidak ada. Saya pikir dia akan naik bus. Hanya itu. Inspektur Budiarto merasa ada yang aneh. Ketika ditanya mengapa tidak melapor ke polisi, Bagus Santoso berpikir sejenak lalu menjawab, hubungan kami sedang tidak baik akhir-akhir ini. Saya pikir dia pergi ke rumah orang tuanya. Jawaban itu menarik perhatian sang inspektur. Hubungan mereka tidak baik. Kalimat itu membuka dua kemungkinan sekaligus. 2 hari kemudian, Inspektur Budiarto bertemu kembali dengan Ibu Hartati. Ia menceritakan bahwa Dewi sempat menelepon sehari sebelum hari Lebaran. Percakapan itu singkat, dan suaranya terdengar lebih rendah dan hati-hati dari biasanya. Bu, sepertinya ada yang aneh denganku. Ketika Ibu Hartati hendak bertanya apa maksudnya, telepon terputus. Ia mencoba menelpon kembali tetapi tidak diangkat, dan itulah suara terakhir putrinya. Apa maksud dari ada yang aneh? Apakah fisiknya tidak sehat? Atau hatinya? Atau ada hal lain yang ingin ia sampaikan? Ibu Hartati berkata bahwa kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ketika Inspektur Budiarto menanyakan tentang telepon itu kepada Bagus Santoso, ia mengaku tidak tahu. Ia tahu istrinya menelepon mertuanya, tetapi tidak tahu isinya. Namun, beberapa hari kemudian, seorang rekan kerja Bagus Santoso dengan hati-hati menghubungi inspektur. Namanya Rahmat Hidayat, seorang staf tim penjualan berusia awal 30-an. Pak, sepertinya ada sesuatu yang saya ketahui. Saya rasa saya harus menyampaikannya. Cerita yang disampaikan Rahmat Hidayat singkat namun kuat. Tepat sebelum libur Lebaran, Bagus Santoso melakukan panggilan telepon yang lama dari telepon kantor. Setelah panggilan itu, raut wajahnya terlihat sangat tegang. Rahmat Hidayat kebetulan mencatat nomor itu karena ia bertugas mengurus tagihan telepon kantor. Nomor itu bukan nomor ponsel Bagus Santoso, bukan juga nomor telepon rumah orang tua Dewi. Lalu, dengan siapa ia berbicara? Nomor yang dicatat oleh Rahmat Hidayat adalah nomor telepon rumah dengan kode area Jawa Tengah. Ketika Inspektur Budiarto melacak nomor itu, sebuah nama yang tak terduga muncul, Santi Wulandari. Seorang wanita dari kampung halaman yang sama dengan Bagus Santoso, saat itu berusia 30 tahun. Ketika inspektur menghubunginya, Santi Wulandari awalnya diam 1000 bahasa. Setelah hening sejenak, ia berkata pelan, saya tahu. Berita tentang Dewi. Santi Wulandari adalah teman SMA Bagus Santoso. Mereka masih sesekali berkomunikasi setelah lulus. Tepat sebelum libur Lebaran, Bagus meneleponnya. Isi percakapannya sederhana. Aku sedang sangat sulit dengan Dewi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Santi mengaku hanya mendengarkan saja. Namun, ada hal lain yang menarik perhatian inspektur. Santi Wulandari memanggil istri Bagus dengan nama Dewi. Seolah-olah mereka saling kenal. Ketika ditanya apakah ia mengenal Dewi Lestari secara pribadi, suara Santi sedikit bergetar. Pernah bertemu beberapa kali. Waktu pernikahan Bagus. Itu saja,
Tetapi, Inspektur Budiarto tidak melewatkan getaran itu. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang lebih. Tepat ketika penyelidikan terhadap Santi Wulandari akan dilanjutkan, sebuah gebrakan besar datang dari tempat yang tak terduga. Kakak laki-laki Dewi Lestari, Agus Wijaya, datang ke kantor polisi. Agus adalah seorang sopir taksi berusia 32 tahun, dengan tatapan tajam dan suara rendah. Begitu duduk, ia mengeluarkan sebuah map dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada beberapa catatan tulisan tangan dan beberapa foto. Saya sudah mencari tahu sendiri. Orang itu, Bagus Santoso, aneh. Informasi yang dikumpulkan Agus Wijaya adalah sebagai berikut. Pada malam Bagus Santoso kembali ke Jakarta selama libur Lebaran, mobilnya terlihat terparkir selama lebih dari 2 jam di sebuah jalan desa dekat rumah mertuanya. Saksi matanya adalah seorang tetangga, Pak Karto, yang sedang pulang setelah bekerja di ladang. Pak Karto mengenali mobil Bagus Santoso karena sering melihatnya setiap kali Lebaran. Namun, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Lampunya mati, dan mesinnya juga mati. Jika langsung pulang dari rest area ke Jakarta, tidak ada alasan untuk melewati jalan desa itu. Rute ini sama sekali tidak cocok dengan alibi Bagus Santoso. Ketika Inspektur Budiarto menginterogasi Bagus Santoso lagi tentang hal ini, ia sejenak memejamkan mata lalu berkata, "Saya berhenti sebentar untuk mencari angin. Kepala saya pusing. Hanya itu, tidak ada bukti. Hanya dengan kesaksian saksi mata, polisi tidak bisa menahan Bagus Santoso sebagai tersangka." Saat itu, belum ada sistem pelacakan lokasi kendaraan, dan pelacakan ponsel pun tidak seakurat sekarang. Penyelidikan sepertinya kembali ke titik awal. Namun, pada malam itu juga, sebuah telepon masuk dari seorang pegawai minimarket yang bekerja di dekat rest area Cipali. Ia mengatakan bahwa pada malam kejadian, ia melihat seorang wanita muda bersama seseorang di depan toilet. Penelepon itu adalah Ibu Yuni, seorang pegawai yang sudah bekerja selama 3 tahun di minimarket rest area tersebut. Ia seorang ibu berusia 45 tahun yang rajin bekerja bahkan selama liburan. Ibu Yuni berkata bahwa ia baru teringat kejadian itu setelah melihat foto wanita hilang di berita. Awalnya ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi wajah itu terus muncul di benaknya. Kesaksian Ibu Yuni adalah sebagai berikut. Sekitar pukul 20.30 malam itu, ia melihat seorang wanita berjalan ke arah toilet, tetapi tidak sendirian. Ada seorang pria di sampingnya, dan mereka berjalan berdampingan. Wanita itu membawa tas berwarna krem dan raut wajahnya tegang. Pria itu sepertinya sedang berbicara sesuatu, tetapi wanita itu hanya menunduk dan tidak menjawab. Ibu Yuni mengira mereka sedang bertengkar, karena pasangan seperti itu tidak jarang ditemui saat libur Lebaran. Inspektur bertanya tentang penampilan pria itu. Ibu Yuni berpikir sejenak lalu berkata, tidak terlalu tinggi, memakai jaket dan topi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dan satu hal lagi, pria itu kemungkinan besar bukan Bagus Santoso. Ibu Yuni dengan hati-hati menambahkan, pria yang saya lihat tidak terlihat semuda itu. Sepertinya usianya sudah 40-an. Satu kalimat itu benar-benar mengubah arah penyelidikan. Bagus Santoso saat itu baru berusia 32 tahun. Sulit untuk terlihat seperti berusia 40-an. Kalau begitu, siapa pria yang bersama Dewi Lestari? Kemungkinan pertama, seorang pria yang dikenalnya kebetulan bertemu di rest area. Kemungkinan kedua, mereka sudah berjanji untuk bertemu di sana. Keduanya menciptakan cerita yang sama sekali berbeda. Inspektur Budiarto mulai meninjau kembali daftar orang-orang di sekitar Dewi Lestari. Kontak dari pihak keluarga, teman-teman lama, rekan kerja. Setelah menikah, Dewi menjadi ibu rumah tangga. Tetapi sebelum itu ia pernah bekerja selama sekitar 3 tahun di sebuah pabrik garmen kecil di Jakarta. Ketika inspektur mulai mencari tahu tentang orang-orang di pabrik itu, seorang mantan rekan kerjanya, Rina, memberikan informasi yang tak terduga. Dewi punya seseorang yang sering menghubunginya, seperti kakak laki-laki. Usianya agak lebih tua, dan Dewi sepertinya sering menghubunginya setiap kali ada masalah. Saya tidak tahu namanya, dia hanya memanggilnya Mas. Mas. Namun, kakak kandung Dewi, Agus Wijaya, sama sekali tidak tahu tentang orang ini. Ia dengan tegas mengatakan, tidak ada orang yang dipanggil Mas oleh adiknya. Lalu,
"Siapa Mas itu?" Ketika inspektur bertanya kepada Rina apakah ia ingat penampilannya, Rina ragu sejenak lalu berkata, "Pernah melihatnya sekali di depan pabrik. Tidak terlalu tinggi dan memakai topi." Inspektur Budiarto menutup buku catatannya dan berpikir dalam hati. Deskripsi itu sangat mirip dengan pria yang dilihat oleh Ibu Yuni. Dan pada saat itu, sebuah pertanyaan lain muncul di benaknya. Jika Dewi Lestari pergi ke rest area untuk bertemu orang itu dan menghindari suaminya, mengapa tasnya ditinggalkan di pusat barang hilang? Mengapa seseorang yang melarikan diri meninggalkan KTP dan dompetnya? Seseorang yang menghilang dengan meninggalkan KTP dan dompetnya. Itu bisa berarti dua hal. Ia tidak pergi atas kemauannya sendiri, atau ia sengaja meninggalkannya. Inspektur Budiarto memutuskan untuk fokus pada tas itu. Tas krem yang disebutkan di awal, yang tercatat diserahkan ke Pusat Barang Hilang Rest Area Cipali pada tahun 1997. Ketika inspektur memeriksa catatan penyerahan, tas itu diserahkan pada pukul 22.12 malam. Sekitar 1,5 jam setelah Dewi Lestari diperkirakan menghilang. Dan ada hal yang lebih aneh lagi. Ada orang yang menyerahkan tas itu. Catatan menunjukkan bahwa tas itu tidak ditemukan begitu saja, melainkan ada seseorang yang membawanya langsung ke konter. Petugas pusat barang hilang saat itu, Ibu Indah, sudah pensiun. Tetapi setelah dicari, akhirnya berhasil dihubungi. Ingatan Ibu Indah sudah samar-samar. Tetapi ada satu hal yang ia ingat dengan jelas. Yang membawa tas itu seorang wanita. Dia datang sendiri dan tidak banyak bicara. Dia hanya bilang, "Sepertinya ini tertinggal. Tolong disimpan saja." Lalu pergi. Seorang wanita. Kepala inspektur menjadi pusing. Bisa jadi itu Dewi Lestari sendiri. Tapi jika begitu, mengapa ia menyerahkan tasnya sendiri, lalu menghilang? Atau mungkin orang ketiga yang menemukannya dan membawanya? Inspektur bertanya tentang penampilan wanita itu. Usianya sekitar 30-an hingga 40-an, memakai mantel hitam. Rambutnya pendek dan ia memakai kacamata. Deskripsi itu tidak cocok dengan Dewi Lestari. Dewi saat itu berambut panjang dan tidak memakai kacamata. Lalu, siapa wanita itu? Inspektur merasa seperti kembali ke titik awal. Tetapi tepat pada saat itu, kakak Dewi, Agus Wijaya, datang lagi ke kantor polisi. Kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita asing. "Ini teman adik saya," katanya. "Ada yang mau disampaikan. Jadi kami datang bersama." Nama wanita itu adalah Mira, berusia 34 tahun. Ia adalah teman SMP Dewi, dan mereka masih sesekali bertemu setelah menikah. Begitu duduk, Mira mengeluarkan sebuah amplop surat dari tas tangannya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada inspektur dan berkata, "2 hari sebelum libur Lebaran, saya menerima ini dari Dewi. Saya takut, jadi saya simpan saja. Tapi sekarang saya rasa saya harus menyampaikannya." Di dalam amplop itu ada selembar surat, ditulis dengan tulisan tangan Dewi. Isinya tidak panjang. Namun, tangan inspektur berhenti pada 2 baris terakhir. "Sepertinya aku harus membuat sebuah keputusan setelah Lebaran ini. Jika aku tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu, jangan terlalu khawatir. Anggap saja aku sedang mengumpulkan keberanian." Keberanian. Kata itu menggantung berat di ruangan itu. Apakah ia bersiap untuk menghilang atas kemauannya sendiri, atau bersiap untuk lari dari seseorang, dan tidak ada yang tahu keputusan apa yang ia maksud. Surat itu tidak memberikan jawaban, hanya menambah satu pertanyaan lagi. Surat yang diberikan Mira segera dikirim ke laboratorium forensik. Hasil analisis tulisan tangan menyimpulkan bahwa itu memang tulisan tangan Dewi Lestari. Surat itu asli. Itu berarti Dewi sudah merencanakan sesuatu bahkan sebelum libur Lebaran. Inspektur Budiarto selama berhari-hari tidak bisa melupakan kata keberanian itu. Apakah itu melarikan diri, sebuah tekad, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Ia tidak bisa menentukan arah. Di tengah kebingungan itu, sebuah laporan tak terduga masuk. Pelapornya adalah seorang warga desa kecil yang berjarak sekitar 20 menit berkendara dari rest area Cipali. Namanya Pak Karto. Seorang petani berusia 62 tahun. Pak Karto mengatakan bahwa pada malam terakhir libur Lebaran tahun 1997, ia melihat seorang wanita muda berdiri sendirian di pinggir jalan desa. Saat itu sudah lewat jam 11 malam.
dan wanita itu memegang sesuatu berwarna krem di tangannya. Sepertinya ia sedang menunggu mobil lewat. Pak Karto saat itu berpikir untuk bertanya, apakah ia baik-baik saja, tetapi akhirnya ia lewat begitu saja. Ia merasa aneh melihat seorang wanita sendirian di malam hari raya, tetapi ia segan untuk ikut campur urusan orang lain. Ia merendahkan suaranya, mengatakan bahwa ia tidak tahu akan menyesalinya seperti ini. Ketika inspektur bertanya apakah ia ingat wajah wanita itu, Pak Karto mengatakan tidak melihatnya dengan jelas karena gelap. Namun, rambutnya panjang, dan ia mengenakan pakaian tipis. Ia ingat karena pakaiannya terlalu tipis untuk malam hari itu. Rambut panjang, pakaian tipis. Deskripsi yang cocok dengan Dewi Lestari. Inspektur menyisir kembali area jalan itu, tetapi tidak ada yang ditemukan. Jika Dewi ada di sana, tidak ada jejak kemana ia pergi setelah itu. Kemungkinan ia menumpang mobil seseorang, atau menginap di suatu tempat di dekat sana. Inspektur memeriksa semua penginapan dan terminal bus di sekitar, tetapi tidak ada catatan atas nama Dewi Lestari. Penyelidikan sepertinya kembali menemui jalan buntu. Tetapi pada saat itu, muncul seseorang yang mengguncang kasus ini ke arah yang sama sekali berbeda. Ibu Bagus Santoso, yaitu ibu mertua Dewi Lestari, Ibu Sumiati. Ibu Sumiati tidak datang langsung ke kantor polisi. Ia menelepon Agus Wijaya, kakak Dewi. Dan Agus Wijaya menyampaikan isi percakapan itu kepada inspektur. Ibu Sumiati hanya mengatakan satu kalimat. Kalian sepertinya perlu tahu apa yang terjadi di rumah kami selama Lebaran. Setelah telepon itu, wajah Agus Wijaya terlihat tegang. Begitu kenang Inspektur Budiarto. Saat mendengar isi ceritanya, untuk pertama kalinya inspektur yakin bahwa ini bukan kasus orang hilang biasa. Apa yang terjadi di rumah mertua selama libur Lebaran. Dan mengapa ibu mertua menelepon kakak menantunya, bukan putranya sendiri. Dalam perjalanan menemui Ibu Sumiati, langkah kaki inspektur terasa lebih cepat dari biasanya. Ibu Sumiati tinggal di sebuah rumah tua, di sebuah desa di Jawa Tengah. Ketika Inspektur Budiarto tiba, ia sedang duduk di ujung teras, dengan tangan terlipat rapi di atas lututnya, menanti. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tetapi tatapan matanya tajam, dan ia memilih kata-katanya dengan lambat dan hati-hati. Begitu inspektur duduk, Ibu Sumiati yang pertama kali membuka mulut. Saya punya salah pada menantu saya. Sepertinya saya harus mulai dari situ. Cerita Ibu Sumiati dimulai pada malam pertama libur Lebaran. Setelah persiapan selesai, seluruh keluarga makan malam bersama. Bagus Santoso, setelah minum beberapa gelas bir, mulai meninggikan suaranya pada Dewi Lestari. Alasannya adalah masalah uang. Bagus Santoso mengetahui bahwa Dewi diam-diam mengirimkan uang saku untuk orang tuanya. Jumlahnya tidak besar, sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah setiap bulan. Tetapi Bagus Santoso menyebutnya pengkhianatan. Di depan seluruh keluarga, ia berkata, "Aku tidak bisa menghidupi keluargamu juga dengan gajiku." Dewi Lestari tidak mengatakan apa-apa saat itu. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makannya. Ibu Sumiati merasa tidak enak melihatnya. Ia merasa putranya keterlaluan, tetapi ia tidak bisa menghentikannya saat itu. Ia menyesalinya. Namun, masalahnya bukan malam itu. Masalah sebenarnya terjadi pada pagi hari terakhir liburan. Ibu Sumiati terbangun sekitar jam 5 pagi dan pergi ke dapur. Lampunya menyala. Dewi Lestari sedang duduk sendirian di meja makan dapur. Di tangannya ada beberapa lembar surat, dan ia sedang menulis sesuatu. Ketika Ibu Sumiati membuat suara, Dewi dengan cepat melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mata mereka sempat bertemu, dan Dewi hanya berkata, "Tidak bisa tidur saja." Ibu Sumiati tidak memikirkannya lebih jauh. Ia merasa sedikit aneh melihat menantunya menulis surat sendirian di pagi buta. Tetapi ia tidak menyangka itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Inspektur Budiarto menyimpulkan bahwa surat itulah yang ditemukan di dalam tas. Dewi Lestari sudah menulis surat itu di rumah mertuanya. Itu berarti, sebelum singgah di rest area, ia sudah berniat untuk meninggalkan tasnya kepada seseorang. Namun, masih ada yang belum terpecahkan. Yang menyerahkan tas ke pusat barang hilang adalah wanita lain, yang berambut pendek dan berkacamata. Jika bukan Dewi yang menyerahkannya, apakah ia meminta wanita itu? Ketika inspektur bertanya kepada Ibu Sumiati, apakah ia mengenal wanita berambut pendek
dan berkacamata di sekitar menantunya. Ekspresi Ibu Sumiati berubah secara halus. Ia perlahan mengangguk dan berkata, "Pernah melihatnya sekali. Pada hari kedua Lebaran, ada telepon untuk Dewi, dan Dewi keluar untuk berbicara cukup lama. Setelah selesai, saya bertanya. Dia hanya bilang teman lama. Saya dengar namanya, tapi tidak ingat jelas. Tapi beberapa hari kemudian, ada sebuah foto yang dikirim ke rumah. Itu surat untuk Dewi, dan ada satu foto mereka berdua. Saya simpan saja di laci. Satu lembar foto yang diambil Ibu Sumiati dari laci. Saat inspektur menerimanya, ia menahan napas. Di dalam foto, di samping Dewi Lestari, berdiri seorang wanita. Rambutnya pendek, dan ia memakai kacamata. Deskripsi itu sangat cocok dengan wanita yang menyerahkan tas ke pusat barang hilang. Sepertinya identitas wanita itu bisa ditemukan. Namun, sebaris tulisan pulpen di belakang foto menarik perhatian inspektur. "Kalau keadaan memburuk, aku siap membantumu kapan saja." Setelah memeriksa tulisan di belakang foto, Inspektur Budiarto segera membawa foto itu sebagai barang bukti. Ibu Sumiati memberikannya dengan rela. Ia bahkan bergumam dengan suara pelan. "Maaf, seharusnya saya memberitahukannya lebih awal." Inspektur merasa bahwa menemukan wanita di foto itu adalah prioritas utama sekarang. Ia kembali menghubungi semua kenalan Dewi Lestari, teman SMP, rekan kerja pabrik, tetangga. Ia menunjukkan foto itu dan bertanya apakah mereka mengenalnya. Jawaban datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari Rina, mantan rekan kerja Dewi di pabrik. Begitu melihat foto itu, Rina berkata, "Oh, Mbak ini, Dewi pernah cerita. Namanya Mbak Susan. Usianya lebih tua dan sangat perhatian pada Dewi." Mbak Susan, atau Yun Sanyong dalam cerita aslinya, saat itu berusia 41 tahun, 13 tahun lebih tua dari Dewi. Ia memiliki pabrik garmen kecil di Jakarta. Dan hubungannya dengan Dewi terjalin saat Dewi bekerja di sana. Bukan sebagai bos, tetapi sebagai senior. Setelah mencari-cari, nomor kontaknya berhasil ditemukan. Ketika inspektur menelepon, Susan terdiam sejenak lalu berkata, "Saya sudah menunggu. Saya tahu suatu saat telepon ini akan datang." Pertemuan dengan Susan terjadi 2 hari kemudian, di sebuah kantor pabrik kecil, di daerah Jakarta Barat. Di ruangan di mana suara mesin jahit terdengar dari balik dinding, Susan perlahan memulai ceritanya. Dewi pertama kali menghubunginya pada musim panas tahun itu. Itu adalah kontak pertama setelah beberapa tahun, dan suaranya terdengar sangat lelah. Ia tidak secara langsung mengatakan suaminya menyulitkannya, tetapi semua ceritanya mengarah ke sana. Susan bertemu Dewi beberapa kali dan menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Bagus Santoso sering bertengkar karena masalah uang, dan ada masalah lain yang lebih sulit untuk dibicarakan. Ketika inspektur bertanya, apa masalah yang lebih sulit itu, Susan sejenak memandang keluar jendela, lalu membuka mulut. Bagus Santoso punya wanita lain. Dewi baru mengetahuinya tepat sebelum libur Lebaran, dan dia menelepon saya. Wanita lain. Potongan-potongan puzzle di kepala inspektur mulai tersusun dengan cepat. Santi Wulandari, pemilik nomor telepon Jawa Tengah, yang dihubungi lama oleh Bagus Santoso sebelum liburan. Kecurigaan bahwa mereka bukan sekadar teman sekampung sudah ada sejak awal. Ketika inspektur menyebut nama Santi Wulandari, Susan perlahan mengangguk. Dewi menyebutkan nama itu. Susan mengatakan bahwa ketika Dewi ingin menghilang sejenak dari suaminya, ia menawarkan bantuan. Itulah arti tulisan di belakang foto itu. Dan pada malam terakhir libur Lebaran, Susan mengendarai mobilnya sampai ke dekat res area Cipali. Dewi memintanya lewat telepon, dan ia menunggu. Namun, Dewi tidak muncul. Bahkan setelah 1 jam dari waktu yang dijanjikan, teleponnya juga tidak diangkat. Lelah menunggu, ia menemukan tas tergeletak di depan pusat barang hilang. Ketika ia membukanya, ia yakin itu barang milik Dewi. Tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya menyerahkannya dan kembali. Ketika inspektur bertanya mengapa tidak melapor, mata Susan memerah. Dewi meminta saya untuk tidak melapor. Dia bilang, berikan dia waktu untuk memutuskan sendiri. Saya percaya padanya. Mungkin lebih tepatnya, saya ingin percaya. Tunggu sebentar. Kasus ini sangat rumit, bukan? Begitu pula saya. Saat pertama kali membaca data kasus ini, saya membacanya berulang kali. Jika Anda menyukai cerita seperti ini,
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Satu tombol dari Anda adalah kekuatan bagi kami untuk terus membuat cerita seperti ini. Tinggalkan juga komentar tentang apa yang Anda pikirkan saat ini. Siapa kira-kira pelakunya? Mari kita lihat apakah tebakan Anda benar setelah ceritanya selesai. Begitulah kesaksian Susan berakhir. Namun, bagi inspektur, pertanyaan terbesar masih tersisa. Dewi Lestari tidak muncul di tempat yang dijanjikan malam itu. Lalu, di mana dan sedang apa dia? Apakah ia ditangkap oleh seseorang saat mencoba melarikan diri? Atau apakah ia mengubah tujuannya sendiri? Jawaban itu mulai muncul dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Setelah kesaksian Susan, Inspektur Budiarto memutuskan untuk merekonstruksi kembali pergerakan Dewi Lestari dari awal. Waktu ia menghilang dari rest area, waktu ia terlihat di pinggir jalan desa, dan waktu tasnya diserahkan ke pusat barang hilang. Ketika ketiga waktu itu diurutkan, ada satu keanehan. Dewi Lestari berada di pinggir jalan desa setelah jam 11 malam, sementara tasnya diserahkan pada pukul 10.12 malam. Urutannya tidak cocok. Itu berarti tas diserahkan lebih dulu, baru setelah itu, Dewi berada di pinggir jalan. Hal ini semakin memperkuat bahwa Dewi tidak menyerahkan tasnya sendiri. Inspektur kembali menemui Pak Karto, petani yang melihat wanita muda sendirian di pinggir jalan. Kali ini, ia bertanya lebih detail. Apakah ada mobil di dekat wanita itu? Pak Karto berpikir sejenak lalu mengangguk. Benar, agak jauh di bahu jalan, ada satu mobil yang berhenti. Itu truk kecil dengan bak. Truk, inspektur mencatat kata itu. Ia mulai mencari tahu orang-orang yang mengoperasikan truk kecil di daerah itu, dan butuh lebih dari seminggu. Akhirnya, seorang sopir yang bekerja mengangkut hasil pertanian di sekitar Jawa Barat dengan hati-hati menghubungi. Namanya Pak Gofur, saat itu berusia 46 tahun. Dengan suara gemetar di telepon, Pak Gofur berkata, "Malam itu, saya yang memberikan tumpangan pada wanita itu. Seharusnya saya melapor, tapi saya takut." Inspektur meminta untuk bertemu langsung, dan Pak Gofur muncul di kantor polisi 2 hari kemudian. Ia bertubuh besar dan pendiam. Tetapi begitu duduk, ia mulai berbicara. Malam itu, saat sedang mengemudi malam hari, ia melihat seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jalan. Terlihat berbahaya, jadi ia berhenti. Wanita itu mendekat dan mengetuk jendela. Suaranya bergetar dan wajahnya tegang. Ketika ditanya mau kemana, wanita itu menyebut satu tempat, Bandung. Karena Pak Gofur searah ke Bandung, ia memberinya tumpangan. Selama perjalanan, wanita itu tidak berbicara sama sekali. Ia hanya memandang keluar jendela. Ia minta diturunkan di pinggiran Bandung, dan ketika Pak Gofur berhenti, wanita itu turun, mengucapkan terima kasih singkat, lalu berjalan masuk ke sebuah gang. Hanya itu, katanya. Ketika inspektur bertanya di gang mana di Bandung, Pak Gofur mencoba mengingat-ingat dan berkata itu di dekat sebuah pasar besar, di sekitar area pasar induk Gede Bej. Inspektur segera memperluas jangkauan penyelidikan ke Bandung. Ia memeriksa semua penginapan dan kamar kos di sekitar pasar. Namun, tetap tidak ada catatan atas nama Dewi Lestari. Kemungkinan besar ia tidak menggunakan nama aslinya, karena KTP-nya ada di dalam tas. Inspektur fokus mencari tempat-tempat yang menerima tamu tanpa KTP pada masa itu. Di tengah pencarian, seorang nenek pemilik penginapan tua di sebuah gang pasar melihat foto itu dan menunjukkan tanda-tanda mengingat sesuatu. Saya tidak tahu apakah ini orangnya, tapi sekitar waktu itu, ada seorang wanita muda yang tinggal selama seminggu. Dia tidak memberitahu namanya dan membayar di muka. Dia jarang bicara dan hampir tidak pernah keluar di siang hari. Lalu suatu hari dia tiba-tiba menghilang, dan di kamarnya hanya ada secari kertas. Secari kertas, ketika inspektur bertanya apakah masih disimpan, nenek itu masuk ke kamarnya dan mengobrak-abrik laci tua. Ia mengeluarkan secari kertas kecil. Saat inspektur menerimanya, ujung jarinya terasa dingin. Di kertas itu hanya tertulis 2 baris. "Terima kasih telah mengizinkan saya sampai di sini. Sekarang, ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Sesuatu yang harus diselesaikan." Dewi Lestari tidak hanya melarikan diri. Ia sedang menuju sesuatu atau seseorang. Lalu, apa yang harus diselesaikannya dan apa yang terjadi padanya setelah itu? Jawaban itu datang dari mulut orang yang sama sekali tidak terduga. Beberapa bulan setelah penyelidikan dimulai, untuk pertama kalinya,
muncul seseorang yang paling dekat dengan suara Dewi Lestari. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah penyelidikan dimulai, sepucuk surat tergeletak di meja Inspektur Budiarto. Tidak ada nama pengirim, hanya cap pos dari Bandung. Ketika amplop dibuka, ada 2 lembar surat tulisan tangan. Begitu membaca baris pertama, Inspektur tidak bisa bangkit dari kursinya. Saya Dewi Lestari. Saya masih hidup. Surat itu ditulis dengan kalimat yang tenang dan jelas. Dewi menjelaskan bahwa malam itu di rest area, ia berencana bertemu dengan Susan tanpa sepengetahuan suaminya. Namun, saat menuju toilet, ia merasakan suaminya mengikutinya. Karena takut, ia mengubah arah dan bersembunyi di kegelapan di belakang rest area. Tasnya sudah ia titipkan pada Susan, dan ia sengaja meninggalkan KTP dan dompetnya. Ia ingin menyampaikan 2 hal sekaligus, bahwa ia tidak mati, tetapi juga agar tidak dicari. Selama di Bandung, Dewi mencari dan menemui Santi Wulandari. Ia mendatangi selingkuhan suaminya. Awalnya Santi berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi ketika Dewi menunjukkan bukti, ia akhirnya menangis dan mengakui semuanya. Apa yang mereka bicarakan tidak tertulis dalam surat. Namun, setelah pertemuan itu, Dewi menulis, "Saat itulah, saya pertama kali menyadari dengan pasti bahwa saya tidak harus kembali ke rumah itu lagi." Setelah itu, Dewi Lestari tidak mengganti namanya, tetapi pindah ke sebuah kota kecil, di mana ia tidak punya kenalan sama sekali, dan bekerja di sebuah pabrik garmen kecil, pekerjaan yang dicarikan oleh Susan. Ia menulis bahwa tidak ada satu hari pun ia tidak merindukan putranya, Bima. Tetapi ia tahu, jika ia kembali, orang yang akan menjeratnya dengan alasan anak sudah menunggunya, jadi ia bertahan dan terus bertahan. Baris terakhir, surat itu berbunyi, "Terima kasih kepada siapapun yang menemukan tas saya. Berkat Anda, saya mendapatkan keberanian. Sekarang, saya akan pergi menemui Bima." 10 hari setelah surat itu tiba, Dewi Lestari muncul sendiri di hadapan Inspektur. Setelah 8 tahun, rambutnya sedikit lebih pendek, dan ada kerutan halus di sekitar matanya. Tetapi Inspektur langsung mengenalinya. Dewi dengan tenang duduk dan menyelesaikan semua kesaksiannya. Setelah itu, proses hukum terkait hancurnya hubungan pernikahan dimulai terhadap Bagus Santoso. Hubungannya dengan Santi Wulandari pun akhirnya terungkap ke publik. Saat itu, Bima berusia 10 tahun. Ia masih mengingat ibunya. Pada hari pertama mereka bertemu, Bima terdiam lama, lalu berkata singkat, "Kenapa baru datang sekarang?" Mendengar itu, Dewi tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan putranya untuk waktu yang lama. Ini adalah kisah tentang seseorang yang akhirnya kembali. Kisah tentang seseorang yang pergi bukan untuk menghilang, tetapi untuk bertahan hidup. Dewi Lestari dikabarkan masih tinggal di kota kecil itu hingga sekarang, bersama Bima. Petugas pusat barang hilang yang menemukan surat di dalam tas, Pak Budi, dalam sebuah wawancara kemudian berkata, "Saya pikir itu hanya tas tua biasa. Ternyata di dalamnya ada kehidupan seseorang. Sebuah tas kecil menunggu selama 8 tahun. Dan penantian itu memanggil seseorang kembali ke dunia luar." Pada malam itu di tahun 1997, di bawah lampu rest area Cipali, Dewi Lestari yang berusia 28 tahun berdiri sendirian. Ia tidak menghilang, ia hanya memilih jalan yang paling gelap untuk bertahan hidup.